kami gitu ya. Saya yakin teman-teman kemarin ramai ya di media sudah pada tahu gitu bahwa kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Desember di kediaman pribadi saya di Kabupaten Cianjur. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf karena ada yang bertanya kok tidak diundang, karena kita tidak membuat undangan secara khusus, hanya dihadiri oleh keluarga besar. Dan kenapa harus dilaksanakan pada tanggal 16 itu sudah keputusan dari keluarga besar, karena berharap gitu ya bahwa interaksi dan komunikasi saya dengan suami saya itu sudah tidak ada lagi hambatan gitu. Artinya kita sudah menghalalkan alhamdulillah dengan pernikahan ini. Terima kasih teman-teman, wabil khusus anak-anakku yang kemarin lengkap sudah hadir, mama juga keluarga besar semuanya ya. Wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Ni Iyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya. Tentu akan sangat berbahagia karena Ni Iyang akan sangat lengkap. Ini Ni Iyangnya tuh ya, lengkap karena punya papa, punya ayah, kemudian juga punya dua ibu tentu saja ya. Atur nuhun teman-teman semua dan mohon doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Ada yang menarik ya dari pernyataan Ane Ratna Mustika nih pada hari kemarin melalui postingan di akun TikToknya. Pertama, ia membenarkan bahwa ia telah menikah kembali setelah ia bercerai dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua, ia mengucapkan terima kasih nih. Ini alhamdulillah ya, ini tumben sekali nih Ane Ratna Mustika mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah mendoakan dan sudah setidaknya mungkin sebagai restu juga ya, Ane Ratna Mustika sudah menikah lagi. Dan itu juga sebagai sebuah tanda bahwa semoga ke depan hubungan Kang Deddy Mulyadi dengan Ane Ratna Mustika juga membaik ya. Tidak seperti selama ini yang kesannya tegang, apalagi prosesnya di tengah-tengah peradilan gitu kan. Dan semoga dengan adanya ucapan dari Ane Ratna Mustika yang mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, itu menjadi pertanda baik juga ya. Dan kemudian selain mengucapkan terima kasih juga Ane Ratna Mustika semacam menantang nih tanda kutip ya. Gini kan, Ane Ratna Mustika sudah menikah nih dengan Pak Iskandar. Ayo kapan katanya Kang Deddy Mulyadi segera menikah dengan Teh Akila. Begitulah kira-kira semacam ajakan, dorongan dan doa juga sekaligus. Kalau orang membahasakan tanda kutip dia dalam perspektif yang positif juga tidak masalah ya, bahwa itu adalah tantangan positif dari Ane Ratna Mustika nih. Ane sudah menikah, tetapi kapan Kang Deddy Mulyadi juga menikah biar ia, kata ia, Nyi Hyang Sukma Ayu nih punya ibu yang lengkap bisa bahagia katanya. Jadi Nyi Hyang punya bapaknya kan jadi dua, punya ibunya jadi dua lah, kira-kira begitu ya. Tetapi apapun itu, bahwa hubungan Kang Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika ini memang selama ini terkesan sangat renggang, bahkan tanda kutip seolah bermusuhan ya, jarang bisa berkomunikasi. Bahkan soal anaknya yang Sukma Ayu juga kadang menjadi semacam tanda kutip ya, kadang dikasih izin, kadang tidak dan lain-lain. Contoh ketika dulu saat Nyihang misalnya ulang tahun lah di Lembur Pakuan, itu kan anak-anak sudah berkumpul, warga sudah berkumpul, tapi Nyihangnya malah tidak dikasih izin oleh Ane Ratna Mustika untuk dibawa ke Lembur Pakuan bersama Kang Deddy Mulyadi. Tentu hal-hal semacam ini memang bukan hal yang aneh ya dalam hubungan orang yang berseteru, tanda kutip misalnya bercerai atau dalam proses perceraian, kadang salah satunya ada anak dan lain-lain yang atau saudara dan lain-lain menjadi kaku dan sedikit terganggu lah komunikasinya. Itu hal yang umum pada umumnya begitu ya. Oke dulur-dulur, kita juga banyak berita pada saat ini ya, setelah Ane Ratna Mustika juga banyak media memosting tentang pernikahan yang heboh juga ya.
karena memang banyak hal dalam proses persidangan cerai Ane Ratna Mustika dengan Kang Deddy Mulyadi itu yang dulu agak dramatis ya. Kemudian dimulai dimediasi tidak jadi, kemudian setelah putusan tolak di gugatannya dikabulkan, lalu Kang Deddy Mulyadi melakukan banding sampai kemudian kasasi dan lain-lain. Itu ceritanya panjang dan menyita waktu ya. Ane Ratna Mustika, padahal saat itu Ane Ratna Mustika harusnya konsen untuk merealisasikan visi misi program kebijakan di pemerintahan Kabupaten Purwakarta di penghujung jabatan ya pada saat itu. Itu barangkali. Yang kedua, ada informasi yang menarik juga bahwa Kang Deddy Mulyadi rupanya sudah sudah move on lah, sudah ada Teh Akila. Bahkan di tayangan yang kemarin Kang Deddy Mulyadi terlihat begitu romantis ya, seperti anak muda waktu kita dulu lah begitu gitu kan. Dan bikin baper juga, kadang kita senyum-senyum sendiri saat menonton tayangan Kang Deddy Mulyadi yang kemarin ia menjemput Teh Akila dari kosannya di Bandung ke Lembur Pakuan. Karena kemarin di Lembur Pakuan ada acara pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan ibu-ibu dengan para kader Posyandu dari Kabupaten Bekasi dan Karawang ya. Dan acaranya itu dimulai pukul 15.16 lah di sore hari. Dan Kang Deddy Mulyadi dari siang harinya itu sudah menjemput Teh Akila dulu ke Bandung, kemudian dibawa ke Lembur Pakuan ya. Semoga ini juga menjadi pertanda bahwa Kang Deddy Mulyadi dalam hitungan puluhan hari lah, 2 bulan atau 3 bulan lagi itu segera menikah dengan Teh Akila. Karena Teh Akilanya juga kita melihat dari gesturnya ia begitu welcome dan menerima apa adanya tentang Kang Deddy Mulyadi, dan ia mencintai Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dalam percakapan saat ia di mobil bersama sebelum masuk ke tol kemudian menuju Subang ya, banyak percakapan yang di antaranya Kang Deddy Mulyadi memuji bahwa Teh Akila itu cantik banget gitu. Artinya Kang Deddy Mulyadi sangat mencintai Teh Akila, dan ia memuji-muji bahwa Teh Akila itu adalah sosok perempuan yang cantik. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga semacam ngegombalin lah dan lain-lain lah ya gitu. Ia katanya pada malam harinya menggigil gitu. Menggigil karena apa? Ternyata karena rindu mungkin. Dia sudah berbicara rindu Kang Deddy Mulyadi terhadap sosok Teh Akila, gadis cantik yang masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya. Kemudian ia juga ngobrol hal-hal kecil remeh-temeh, saling mengingatkan, saling memberi support dan perhatian. Kadang Kang Deddy Mulyadi juga di satu session, di satu momen ia menceritakan bahwa ia kadang marah. Walaupun tanda kutip ya, mungkin Teh Akila jarang membalas chattingan WhatsApp, atau kalau ditelepon diangkatnya susah dan lain-lain. Dia malu mungkin lagi sibuk sebagai mahasiswi, lagi banyak tugas dan lain-lain lah. Itu keromantisan Kang Deddy Mulyadi itu diperlihatkan begitu menarik, dan itu cukup bikin orang banyak buffer ya, bahwa seromantis itulah Kang Deddy Mulyadi membangun chemistry. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga bertanya bagaimana sikap teman-temanmu ya. Mereka mah mengatakan kata Teh Akila bagaimana aku ya itu pilihan aku, bahwa memang Teh Akila telah memutuskan untuk memilih Kang Deddy Mulyadi, seorang duda yang keren, seorang politisi yang populer, calon gubernur, calon DPR RI ya, namanya di YouTube diikuti oleh jutaan subscriber. Kemudian sebagai tokoh ia mampu selalu menggerakkan dan mengumpulkan lautan massa di berbagai desa, kecamatan, kabupaten, dan kota di Jawa Barat. Itu Teh Akila sudah bisa mengakselerasi diri untuk menjadi seorang pendamping Kang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja Teh Akila juga kemarin sakit, tapi kemudian sudah berangsur sembuh ya. Demamnya sudah tidak ada, tinggal suaranya yang masih serak-serak ya. Mungkin karena misalnya pilek atau lain-lain lah, karena sakit beberapa hari sehingga
hampir 2 minggu menurut pengakuan Kang Deddy Mulyadi, ia tidak bisa bertemu dengan Teh Akila ya, karena Teh Akilanya sakit. Sementara Kang Deddy Mulyadi sendiri ia masih banyak tugas kegiatan di Jakarta pada saat itu, kemudian ada kunjungan Prabowo ke Purwakarta. Ya banyak hal lah sehingga mereka memungkinkan untuk tidak bertemu lah. Dan kita juga dengan kebersamaan Kang Deddy Mulyadi dan Teh Akila itu membuat kita terbawa suasana nih, baper nih. Kadang mungkin boleh jadi para jomblowan jomblowati yang belum punya pasangan iri deh gitu melihat Kang Deddy Mulyadi ngobrol, ya pacaran lah, kayak pacaran anak muda zaman dulu lah, seperti itu ya, mengobrol, bercerita banyak hal dan lain-lain lah. Bahkan bercerita juga bahwa Teh Akila sesungguhnya ia betah tinggal di lembur Pakuan Subang ya. Dingin karena menurut Kang Deddy Mulyadi itu di lembur Pakuan itu panasnya tidak pernah mencapai lebih dari 31 derajat ya. Karena apa? Banyak pohon dan lain-lain. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi mengkritik tol yang tidak enak dipandang, jalan ke lingkungan ke kosan yang jagjiglo gitu. Sementara jalan-jalan di lembur Pakuan ke sawah aja itu lecir dan bikin enak kalau kita jalan. Itu potret bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan kebersamaan dengan Teh Akila sepulang dari menjemput di Bandung, karena di lembur Pakuan menjelang weekend, kemudian hari Senin kan udah udah Natalan juga ya, mungkin weekend itu bisa menghabiskan waktu secara bersama ya, tanda kutip. Dan kemudian juga ada juga berita yang diangkat oleh Tribun Jabar ya, ini juga agak mengejutkan nih, bahwa salah satunya hakim meminta jaksa untuk menghadirkan Ane Ratna Mustika dalam kasus korupsi COVID ya, dan terdakwanya kan ada 3, diantaranya ketua SPSI ya, bukan SPSI, Pak Agus ya, kemudian Pak Tito, mantan staf ahli Ambu Ane Ratna Mustika nih, ketiga orang ini, dan itu sudah masuk ke dalam persidangan. Dan di dalam sidang itu kemudian hakim meminta dalam dalam draftnya ya, kita melihat beredar itu di YouTube, di media sosial, itu meminta menghadirkan Ane Ratna Mustika karena yang menandatangani pencairan program COVID-19 itu waktu Ane Ratna Mustika menjadi masih menjadi bupati gitu, sehingga ketika yang punya kebijakan kewenangan mengeluarkan uang untuk kegiatan itu adalah Ane Ratna Mustika. Nah ini juga mengejutkannya karena berkaitan dengan isu-isu korupsi ya di Purwakarta, dan semoga saja tidak terjadi apapun ya kepada Ane Ratna Mustika dan lain-lain, karena banyak juga desas-desus bahwa dianggap bahwa uang yang digunakan untuk kegiatan si COVID-19 itu adalah uang yang disalahgunakan, dan yang mencairkannya salah satunya adalah Ane Ratna Mustika. Ya wajar, namanya juga bupati, pasti yang nanda tangan, yang approve, yang ACC ya bupati ya lah, karena itu berkaitan dengan program urgen, program ekstra ya, karena pada saat itu memang si COVID merajalela, dan konon kalau kita mengikuti kasusnya kan ada beberapa uang yang dicairkan yang tidak sesuai gitu, yang tanda kutip ada yang fiktif dan lain-lain lah uangnya untuk para pekerja dan lain-lain. Nah itu sedang diusut, itu adalah pernyataan dari para pengacara para tersangka ya, yang sudah yang lagi disidang di pengadilan di Bandung gitu, dan itu pernyataan salah satunya pengacaranya diantaranya Pak Dul Nasir, sarjana hukum ya. Nah ini kemudian juga muncul, apakah kita juga melihat bahwa ini muncul memang secara alami atau memang juga
ketiga orang tersangka yang sudah dalam proses persidangan ini juga tidak mau sendirian nih dihukum, sehingga ia minta minta Ane Ratna Mustika untuk dipanggil itu untuk menjelaskan ya bagaimana kronologi program dan lain-lain. Ya, ini adalah soal kasus hukum, soal cerita lain di antara hiruk pikuk, di mana ketika sebagian masyarakat mendengar bahwa Ane Ratna Mustika menikah lagi berbahagia, kemudian Kang Deddy Mulyadi sudah punya pasangan lagi berbahagia, lalu kemudian masyarakat juga dihadapkan pada berita yang kurang mengenakan, yaitu bahwa di situ Ane Ratna Mustika diminta untuk dihadirkan ya di kejaksaan ya, bukan di kejaksaan, di pengadilan ya, untuk menjelaskan tentang kronologi kasus dari korupsi COVID-19 di pemerintahan Kabupaten Purwakarta ya. Dan kita tahu waktu itu COVID-nya kan berjalan sejak tahun 2000-an ya, sampai kemudian 2002 lah ada PSBB dan lain-lain, kemudian ada anggaran-anggaran untuk subsidi bagi warga miskin, bagi para pekerja dan lain-lain. Nah, itu dinyatakan di situ bahwa kerugian negara atas korupsi tersebut sekitar 1,8 miliar ya, kalau tidak salah itu kemarin di berita Tribun Jabar ya. Yaitu dulur-dulur, pertama kita melihat Ane Ratna Mustika secara kesimpulan dalam konten ini. Ane Ratna Mustika tumben nih mengucapkan terima kasih ke Kang Deddy Mulyadi dan menantang Kang Deddy Mulyadi untuk segera menikahi Teh Akila supaya Nyi Hiyang punya keluarga yang lengkap. Yang kemudian yang kedua, kita melihat kebersamaan Kang Deddy Mulyadi yang begitu mesra dan bikin baper dan iri siapapun yang melihatnya. Yang ketiga, memang kita dikejutkan dengan kasus korupsi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta yang telah menyeret 3 nama dan sedang dalam proses sidang. Kemudian hakim meminta jaksa untuk menghadirkan salah satunya Ane Ratna Mustika untuk memberikan penjelasan terkait dengan COVID-19, karena waktu itu yang mencairkan dan menandatangani anggaran tersebut adalah Ane Ratna Mustika sewaktu beliau menjadi Bupati Purwakarta. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.